Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, menjelang Ramadan sering disebut dengan targhib Ramadan. Artinya ialah kajian-kajian yang memuat tentang motivasi, agar kita lebih paham, lebih semangat dalam rangka menyambut Ramadan. Ada 3 hal di antara banyak poin-poin tentang kiat-kiat menyambut Ramadan agar sukses. Wabil khusus ketika masuk Ramadan agar lebih sukses. Betapa tidak, Bapak Ibu sekalian, kita barangkali telah melalui ada di antara kita 40 kali Ramadan, atau kurang dari itu 35, 30 atau lebih atau kurang dari itu. Artinya apa? Setiap Ramadan yang kita lalui, kita ingin maksimal beribadah. Di balik harapan kita maksimal tersebut, di sana ada kekurangan. Dan setiap insan manusia muslim, mukmin, muslimah, mukminah, ketika selesai Ramadan, yang terbaik ialah dia tahu tentang dirinya kekurangan ketika dia saum Ramadan. Ada 4 besar amal ketika datang Ramadan. Yang pertama ialah siangnya kita saum Ramadan, waktunya panjang, hampir 13 jam. Berarti apa? Di siang harinya kita meyakini detik demi detik yang kita lalui bernilai, bernilai pahala yang besar. Dan yakinlah kita bahwasanya pahala orang yang saum ini sangat amat besar dan tanpa batas. Baik, Bapak Ibu sekalian jemaah yang Allah muliakan, kiat yang pertama ialah taubatan nasuha. Bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika sebelum, setelah, atau di tengah-tengah Ramadan. Dan taubat kita kepada Allah bukan hanya ketika menjelang atau pra-Ramadan, atau ketika masuk Ramadan, atau ketika masuk malam-malam i'tikaf. Nanti kita akan galakkan di sini i'tikaf 10 hari akhir Ramadan. Apalagi kalau ada yang memiliki kesempatan bisa i'tikaf di tempat yang terbaik, di Masjid Haram atau Masjid An-Nabawi atau Masjid Al-Aqsa. Namun masih dikangkangi oleh Yahudi laknatullah alaih. Semoga Allah bebas dari Palestina dan Al-Aqsa pada khususnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, taubat artinya ialah kita menginsafi diri kita. Kita betul-betul memahami, mengetahui kita banyak dosa, banyak berbuat kesalahan, banyak perintah-perintah Allah belum mampu kita kerjakan. Mohon maaf, sebaliknya mungkin banyak juga larangan-larangan Allah yang kita kerjakan. Ingat, urus dirimu dahulu. Jangan tunjuk orang, jangan justice orang lain, jangan mengklaim diri kita sudah suci, bersih tanpa dosa. Yang tepat ialah jaga diri. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pandang dirimu, telaah dirimu, perhatikan dirimu dan perbaiki. Dengannya kita akan senantiasa dekat dengan Allah, berharap kepada Allah agar kita setiap kali beribadah diterima oleh Allah amal kebajikan kita. Ayat yang sangat terkenal dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8.
Perintah tentang bertaubat kepada Allah dalam banyak ayat. Ya, ini yang terkenal dalam surah At-Tahrim, ada kalimat taubatan nasuha. Menjadi bahasa kita, taubat nasuha. Ya, dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum." Ini yang pertama. Yang kedua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang jujur. Ingat, seseorang telah mengetahui dirinya berbuat dosa. Ketika dia mengetahui, yang kedua ialah sangat penting sekali. Ketika dia sudah mengetahui, yang kedua ialah mengakui. Nah, sehingga ketika Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang jujur, yang sesungguhnya. Lalu ketika bertaubat, ada dua pemberian yang besar dari Allah. Yang pertama ialah mudah-mudahan Rabb akan menutupi kesalahan dan memasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus ketika menjelang Ramadan, bukankah ibadah yang besar di siang harinya kita sahur, waktu yang panjang, termasuk ibadah yang sangat panjang waktunya, 12 jam setengah. Di lain negara ada yang 15 jam siang harinya. Mungkin di lain benua ada yang 18 jam siang harinya. Berat dia untuk berpuasa. Apalagi kalau ada orang yang memiliki penyakit seperti mah akut atau asam lambung, terus asam urat gabung, Pak. Subhanallah. Kita mungkin kali usia di bawah 50 kuat, 65 masih tegar. Ya, 75. Jemaah, pandang diri kita ini. Berarti apa? Kita wajib meyakini kewajiban saum datang dari Allah. Lalu pun wajib kita yakini detik demi detiknya kita lalui setiap hari. Di siang harinya kita dalam posisi beribadah kepada Allah. Kalau sudah beribadah, detik demi detiknya yang kita lalui bernilai, jemaah, bernilai pahala yang besar. Wajib kita yakini. Jadi enggak ada istilahnya siang hari tidur sampai maghrib. Enggak ada. Sampai-sampai pun orang yang i'tikaf, ya, dari mulai maghrib sampai subuh, dia tidak pernah tidur. Inilah waktu-waktu yang diizinkan oleh agama kita untuk bergadang sepanjang malam. Sebagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, belum pernah saya melihat Rasulullah bergadang sepanjang malam untuk ibadah. Lihat, bergadang sepanjang malam untuk ibadah kecuali 10 akhir Ramadan. Nah, ini nanti i'tikaf jemaah hidupkan. Bapak Ibu sekalian, ya kepada kaum laki-laki, cobalah tahun ini kita i'tikaf. Tidak bisa full jamaah, barangkali mungkin malam. Dan turut mensukseskan suami i'tikaf, istri yang salihah. Katakan kepada diri kita, ketika masuk 10 Ramadan semangat, pertengahannya naik lagi, ujung-ujungnya tinggal di masjid. Ngapain? Bukan pindah rumah. Kemana Pak mau pindah? Di rumah galau, ribut sama anak cucu. Terus ke masjid lebih enak. Oh iya. Tapi untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam segala hal.
Allah berikan kita kemudahan untuk yang maksimal ketika masuk Ramadan. Bapak Ibu sekalian, amalan yang pertama saum, yang kedua ia tarawih, yang ketiga ialah baca Quran. Nah, di sini kita banyak kekurangan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Sebagian kita mungkin di sini tidak ada, di lain tempat mungkin ada. Jika tidak datang Ramadan, dia nggak khatam baca Quran. Dia nggak akan bertemu dengan surah An-Nas kecuali dia membaca ba'da shalah. Mana Al-Quran yang terpampang di hadapan kita, jemaah? Mungkin tersimpan di lemari kita. Bangga kita membelinya di kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi kita hanya baca sekali setahun. Mari. Jadi ada saum Ramadan, yang kedua ialah qiyamul lail atau tarawih, yang ketiga banyak membaca Al-Quran, dan yang keempat ialah beruntunglah bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan dalam memiliki harta untuk diinfakkan ketika Ramadan. Sehingga ada amal sifatnya fardiyah, individu, dan sifatnya sosial. Alangkah butuhnya orang dengan pulus kita, termasuk zakat mal dan sedekah infak yang lainnya. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Bapak Ibu sekalian, kiat sukses yang pertama ialah taubat nasuha. Yang kedua ialah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan sebelum qomat, ini yang baik. Doa yang kita panjatkan ketika di penghujung malam sebelum terbitnya fajar, doa termasuk terbaik. Doa ketika turunnya hujan, ketika kita musafir, ini termasuk waktu-waktu yang mustajab berdoa. Wabil khusus doa di hari Jumat menjelang maghrib. Ada satu waktu kata Rasul, ba'da asar menjelang maghrib, jika seorang hamba serius berdoa kepada Allah, Allah terima permintaannya. Bayangkan ketika Ramadan, bergabung dua hal. Kita saum plus di penghujung hari Jumat. Berdoalah kita kepada Allah. Apa yang kita inginkan? Hidup bahagia dunia. Jemaah, hidup bahagia dunia akhirat. Selamat dari kehidupan dunia, fitnah dunia, harta, jabatan, segala macam. Dalam beribadah kepada Allah, selamat dari hal-hal seperti kesyirikan, berbuat yang tidak ada contohnya, bid'ah, terjerembab dengan hal yang haram, syubhat. Sebaliknya kita mendapatkan karunia ilmu, selamat dari kesyirikan, masuk kita dalam tauhid. Beribadah kepada Allah, kita wajib mengatakan ada dalilnya, ada contohnya, ada sumbernya, dan lebih kuat hati kita meyakini amalan yang saya amalkan ini pernah Rasul amalkan sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak pernah Nabi amalkan, kita berani berbuat satu ibadah yang Nabi tidak kerjakan, alangkah beraninya kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh apa yang telah Nabi ajarkan, yang beliau amalkan, tidak ada satupun manusia yang mampu seperti beliau. Wassalamualaikum.